tidak. Aku baru saja menyiram teman masa kecilku Kevin dengan segelas kopi. Tapi saat ini aku sedang menjadi Liana, jadi dia tidak mengenaliku. Karena dia cuma mengenaliku sebagai Kai. Bingung? Kalian harus menonton bagian 1 dan 2 terlebih dahulu. Aku dengan panik meminta maaf kepada Kevin sambil mencari serbet untuk mengelap kopi. Tidak apa-apa. Dia tersenyum. Aku balas tersenyum padanya. Ya, dia masih sama. Kevin yang baik hati dan manis. Tiba-tiba aku mendengar suara Diamond. Liana? Apa yang kamu lakukan? Kemudian dia muncul di samping Kevin dan dengan lembut menyentuh lengannya. Aku minta maaf, dia masih baru. Tidak apa-apa, ini salahku. Aku tidak melihat kemana arah jalanku. Ya, kamu selalu menyalahkan dirimu sendiri. Dia memberinya tatapan mata berbintang. Oh, jadi kalian berdua sudah saling kenal? Aku berpikir keras. Ya, Kevin dan aku kuliah bersama di OS. Aku memperkenalkan dia kepada ayah untuk proyek ini, karena aku yakin dia akan menjadi aset dalam proyek ini. Sekarang pergilah dan buatkan kopi baru. Diamond menatapku. Saat aku pergi untuk membuat kopi, aku bertanya-tanya tentang Diamond. Apakah dia menyukai Kevin? Oh tidak, gadis manipulatif itu tidak pantas mendapatkan pria manis seperti dia. Kemudian pada hari itu, kami mengadakan meeting di mana ayahku memperkenalkan Kevin sebagai pemimpin proyek. Kevin kemudian mengucapkan terima kasih dan mulai berbicara tentang visinya untuk proyek ini. Dan terlihat jelas bagaimana semua cewek di ruangan itu tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, termasuk Diamond. Keesokan harinya sepulang kerja, aku mengikuti Kevin ke tempat parkir dan meneriakkan namanya. Ketika dia berbalik dan melihatku, dia tersenyum dan aku langsung merasa hangat di dalam. Aku punya sesuatu untukmu, misalnya permintaan maaf karena telah merusak baju terakhirmu. Aku memberinya baju baru. Kurasa aku menebak ukuranmu dengan benar. Terima kasih, kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini. Dia tampak tersanjung saat mengambilnya dariku. Ya, ukurannya sudah pas. Luar biasa. Komentarnya membuatku tersenyum sendiri. Hidup sebagai anak laki-laki selama bertahun-tahun setidaknya membuatku memahami ukuran badan mereka. Aku melambaikan tangan padanya dan mulai berjalan pergi, tapi dia berteriak. Tunggu, apa aku boleh mengetahui nomor teleponmu? Pastinya. Mukaku memerah sekali saat itu. Dan setelah itu kami mulai saling mengirim pesan. Dan setiap kali ponselku berbunyi memperlihatkan namanya, aku mendapati diriku melakukan gummy smile ini. Sayangnya aku tak bisa bertahan dalam gelembung cintaku dengan Kevin selamanya. Sebaliknya, aku harus menghabiskan hari-hariku diperintah oleh Diamond. Suatu kali, dia memerintahkanku untuk merevisi laporan yang sudah aku ulang 2 kali. Tiba-tiba Kevin berjalan mendekat, mengambil laporan itu dan berkata, "Oh, yang ini, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak perlu mengubah apapun." Diamond tampak marah karena merasa diremehkan, dan aku tidak bisa menyembunyikan ekspresi sombongku. Ambil itu anak kecil yang suka memerintah itu. Setelah dia pergi, aku berterima kasih padanya karena telah membantuku. Tidak apa-apa. Hei, jangan terlalu memperhatikan perkataan Diamond. Dia cuma mau membuat ayahnya terkesan. Jika dia membuatmu mendapat masalah lagi, temui aku, oke? Betapa manisnya dia. Namun suatu sore, aku berjalan ke dapur kantor untuk membuat minuman, dan melihat Diamond dan Kevin sedang mengobrol serius. Saat melihatku, Diamond berkata kepadanya, "Maafkan aku, Kevin. Kamu perlu mengetahui kebenarannya." Lalu dia menatapku dengan angkuh saat dia melewatiku. Aku ingin tahu tentang apa itu. Tadinya aku hendak bertanya padanya. Tapi sebelum aku sempat bertanya, dia pergi begitu saja tanpa melirik ke arahku. Oke, itu aneh. Tapi mungkin dia hanya sibuk, kan? Malam itu aku mengirim pesan kepada Kevin dan menanyakan apakah dia ingin jogging di taman. Dia setuju, tetapi ketika dia muncul, dia hampir tidak bisa menatap mataku. Kevin, ada apa? Dia terdiam beberapa saat, lalu berteriak. Kenapa? Kenapa kamu berbohong padaku? Diamond memberitahuku kalau kamu bertunangan dengan Kai. Kenapa kamu tak pernah bilang padaku? Aku tergagap, tapi dia hanya bergumam lalu pergi. Aku berdiri di sana tanpa berkata-kata dan bertanya-tanya bagaimana aku bisa keluar dari kekacauan ini. Jika ini belum cukup buruk, saat aku sedang dalam perjalanan pulang, ponselku berbunyi. Itu adalah pesan dari Diamond. Tinggalkan rumah dan perusahaan besok, kalau tidak aku akan mengatakan yang sebenarnya pada Kai. Tentu saja. Aku hanya menyembunyikan pesan bodohnya. Dan sesuai dengan kata-katanya, keesokan harinya ponsel Kaiku berbunyi. Diamond memberitahuku semua tentang bagaimana Liana selingkuh. Jelas sekali dia tidak akan membatalkan ini. Beberapa hari kemudian, ayahku mengajakku untuk pergi makan malam bersamanya. Sehingga dia bisa mengenalku lebih baik sebelum aku menikah dengan putranya. Aku pikir ini manis untuknya, jadi aku setuju. Selain itu, adalah kesempatan bagus untuk menguji keadaannya, mencari tahu apakah dia sudah siap menghadapi kebenaran. Kami berbasa-basi sambil menikmati hidangan pembuka. Lalu tiba-tiba ayah meletakkan garpunya dan bertanya kepadaku, "Bagaimana kabar Kai?" Sungguh memalukan untuk mengakuinya, tetapi kami semakin menjauh selama bertahun-tahun, dan itu semua salahku. Aku tahu aku tidak selalu menjadi ayah terbaik.
Dia terdiam. Kai baik-baik saja, jawabku. Kurasa sekarang atau tidak sama sekali untuk mengatakan apa yang kuinginkan. Sebenarnya dia sangat bahagia di Kanada. Dan dia punya impian besar untuk menjadi seorang arsitek. Oh, aku tidak tahu itu. Dia menundukkan kepalanya. Aku hanya berpikir dia ingin mewarisi perusahaan suatu hari nanti. Hatinya tidak ada di perusahaan ini. Dia sangat takut untuk memberitahumu karena dia tidak mau mengecewakanmu. Dia terdiam dan aku khawatir dia akan membentakku. Hanya saja dia tidak melakukannya, malah menghela napas sambil berpikir, lalu menjawab. Baiklah, aku menghormati keputusan Kai, dan aku akan mendukungnya di jalan manapun yang dia pilih. Ini benar-benar di luar dugaannya. Aku sangat kaget sehingga aku meninggalkan tempat dudukku untuk memeluknya, dan aku memberitahunya akan kusampaikan ke Kai. Sekarang aku akhirnya tahu betapa ayah sangat mencintai Kai, yang berarti dia juga mencintaiku, kan? Aku perlu waktu yang tepat untuk mengatakan yang sebenarnya padanya. Keesokan harinya, dalam perjalanan pulang kerja, aku menerima telepon panik dari ibu. Ternyata Diamond sudah memberitahu semua anggota keluarga bahwa aku selingkuh dari Kai. Saat aku mencoba memikirkan apa yang harus kulakukan selanjutnya, ayah mengirim pesan ke telepon Lianaku dan memintaku segera pulang. Dalam perjalanan pulang, aku memikirkan apa yang akan kukatakan padanya. Astaga, ini menakutkan. Jika terjadi kesalahan, ibu dan aku bisa saja tidak diakui. Aku mengetuk ruang kerjanya dan dengan nada serius dia berkata, "Masuk." Lalu setelah melihat aku, dia melanjutkan, "Liana, Diamond sepertinya bersikeras kamu berhubungan dengan Kevin di belakang anakku. Tolong jelaskan semua ini." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berseru, "Masalahnya, aku tidak selingkuh dari Kai karena, ya, aku Kai." Kemudian dengan suara Kai, aku melanjutkan, sambil melepas wigku secara perlahan. Sebenarnya aku bukan seorang laki-laki. Sebaliknya aku perempuan. Tapi ibu tidak ingin aku kalah dari Diamond. Jadi dia membuatku berpura-pura menjadi laki-laki. Dia sangat terkejut hingga dia bersandar di kursinya dan hampir terjatuh ke belakang. Aku menjelaskan kepadanya kenapa ibu dan aku melakukan apa yang kami lakukan. Sungguh melegakan akhirnya beban itu lepas dari pundakku. Aku tahu ayah perlu waktu untuk mencerna banyaknya informasi ini. Jadi aku memakai kembali wigku dan pergi mencari ibu. Dia mondar-mandir di kamarnya dengan cemas. "Aku sudah bilang padamu untuk ekstra hati-hati di sekitar Diamond. Sekarang bagaimana kita bisa melaksanakan rencana ini?" "Jangan khawatir, Bu. Aku sudah menemukan cara untuk mengatasi kekacauan ini." Aku menghiburnya, tapi tidak memberitahu dia bahwa aku sudah mengatakan yang sebenarnya kepada ayah karena itu hanya akan membuatnya semakin cemas. Beberapa hari berikutnya, ayah masih bersikap normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan ketika aku masuk ruang makan untuk makan malam, aku melihat wajah Diamond menunduk. Dia jelas mengira ayah akan mengusirku sekarang. Dia membanting tinjunya ke meja dan berteriak pada ayah, "Kenapa dia masih di sini?" Mengabaikannya, dia meminta kakek untuk memberinya kuah. Hal ini hanya membuat Diamond semakin marah dan dia menunjuk ke arahku dan berteriak, "Dia selingkuh dari Kai. Usir dia dari rumah ini." Aku meletakkan peralatan makanku dengan tenang berdiri dan dengan suara percaya diri berkata, "Sebenarnya, aku adalah Kai." Hah, itu layak dilakukan hanya untuk melihat reaksi semua orang. Ibuku menjadi pucat pasi, Diamond tercengang, sementara kakek dan nenekku menempel di meja karena terkejut. Setelah aku menjelaskan semuanya kepada mereka secara lebih rinci, Diamond adalah orang pertama yang menjawab, "Jadi kamu dan ibumu berbohong kepada semua orang? Ini tidak bisa diterima. Keluar dari rumah ini." Ibu yang malang tampak sangat malu. Dia tidak bisa menatap mata ayahnya saat dia bergumam, "Jangan salahkan Liana, dia masih kecil. Ini adalah kesalahanku." Lalu dia menarik lenganku dan berbisik kepadaku bahwa kami sebaiknya pergi. Diamond mencibir, "Para pembohong itu kamu pantas mendapatkannya." "Apa kamu bisa diam? Kalau tidak aku sarankan kamu pergi saja." Ayah menatap Diamond dengan tegas. Ini mengejutkannya dan dia kembali duduk dalam diam. "Aku telah membuat banyak kesalahan selama bertahun-tahun dan karenanya aku mempunyai banyak penyesalan. Aku egois dan bukan orang yang baik." Dia menatap ibu. "Aku sedih mengetahui bahwa kamu merasa seolah-olah tidak punya pilihan selain berbohong kepadaku. Aku mencintaimu, tapi aku tahu caraku memperlakukanmu sangat kejam. Aku sangat menginginkan seorang anak sehingga aku mencari kenyamanan pada orang lain. Aku tahu aku tidak ada untukmu dan Kai, Liana, saat kamu membutuhkanku. Sekarang jika kamu memperbolehkan, aku ingin menebus kesalahannya." Diamond melompat berdiri begitu cepat sehingga seluruh meja bergetar. Dia berteriak, "Ini omong kosong." Lalu dia bergegas pergi. Jadi, itu memang penting. Tapi akhirnya, semua orang tahu kebenarannya yang berarti aku dan ibu tidak perlu berbohong lagi. Dan yang terbaik dari semuanya, aku tidak perlu berpura-pura menjadi Kai lagi. Minggu berikutnya aku sedang berjalan-jalan di sekitar rumah ketika aku melihat Diamond di kamarnya sedang berkemas. Aku melangkah masuk dan dia berkata,
Aku akan menghilang dari pandanganmu dalam sekejap. Jangan khawatir. Aku akan berangkat ke Miami. Aku berlutut di sampingnya. Aku tidak ingin kamu pergi. Bagaimanapun, kita adalah saudara. Dia menatapku dengan mata terbelalak. Tapi aku sangat jahat padamu. Kamu pasti telah melalui banyak hal dipaksa hidup sebagai laki-laki. Iya, memang terkadang sulit, tapi tidak apa-apa. Aku bisa menjadi diriku sekarang. Aku tersenyum. Aku tahu aku jahat. Aku minta maaf. Aku rasa aku selalu merasa seperti orang luar. Aku tahu ibuku ingin aku mengklaim apa yang menjadi hakku. Dan aku merasa sangat tertekan karena aku bukan tandingan Kai. Jangan khawatir, kita semua pernah melakukan hal-hal yang kita sesali. Lagi pula, Kai sudah tiada, jadi kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Kamu seorang pengusaha wanita yang hebat. Meskipun kamu mungkin perlu mengurangi sifat suka memerintah. Aku terkekeh. Ayo, Dick. Mari kita buka barang bawaanmu. Ketika kami selesai, aku memeluknya dan berkata, "Oh, untuk Kevin, menurutku kita harus bersaing secara adil untuk mendapatkan hatinya." Dia tersipu. "Oh, tidak apa-apa. Dulu aku menyukainya, tapi dia hanya menganggapku sebagai teman. Selain itu, semua orang di perusahaan tahu bahwa kamulah yang dia sukai. Aku merasa senang karena kami telah menyelesaikan masalah. Sekarang aku hanya perlu menyelesaikan masalah dengan Kevin, dan aku punya ide yang tepat." Aku mengirim pesan padanya menyuruhnya menemuiku di hutan dekat sekolah lamanya. Lalu aku pergi dan menunggu di dekat pohon tempat kami dulu membangun sarang. Dia berjalan ke arahku, dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Liana, bagaimana kamu tahu tentang tempat ini?" Dia duduk di sebelahku dan aku berkata, "Aku sering datang ke sini bersama sahabatku saat aku masih kecil. Dia anak yang manis. Dia tidak pernah menghakimi atau meragukanku. Aku selalu sedih karena tidak bisa mengucapkan selamat tinggal padanya." Aku bisa melihat pikiran Kevin berdetak kencang. Saat itulah aku melepas wigku, menyeka riasanku, lalu memberikannya setengah batang permen dan berkata, "Sudah lama sekali, tapi aku berhutang budi padamu." Dia menatapku dengan mulut ternganga. "Kamu, jadi, kamu Kai? Dan Liana?" Aku berkata, "Ya, ini aku. Dua orang itu aku. Itulah kenapa aku selalu merasa sudah akrab denganmu. Ini sulit dipercaya." Dia melanjutkan, "Wow." Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Cuma, wow, ini gila. Aku sangat kesal saat kamu pergi dan sekarang, ini dia." Saat dia sudah bisa mengatasi rasa terkejutnya, aku menceritakan padanya tentang hidupku dan alasanku berpura-pura menjadi laki-laki. Setelah itu, dia memelukku erat dan berkata, "Aku tidak akan kehilanganmu lagi, Liana. Aku mencintaimu."